Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Memani berharap anak-anak dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Anak-anak, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran IPA. Ini adalah pertemuan yang kedua. Nanti Mem Ani akan membahas materi lanjutan dari pertemuan yang pertama 2 minggu yang lalu ya. Kita masih akan berbicara pada bab 1, yaitu sistem gerak pada manusia. Pada bagian kedua yaitu kita akan berbicara tentang otot dan gangguan-gangguan pada sistem pencernaan. Itu dulu pengantar dari Mem Ani. Sebelum Mem Ani lanjutkan, silakan anak-anak untuk mempersiapkan buku catatannya. Kemudian jika ada hal-hal yang penting yang perlu kalian catat, silahkan dicatat di buku catatan kalian ya. Sudah siap? Baik, kita mulai ya. Anak-anak, pada bagian awal itu di peta konsep sekilas sudah memang dibahas ya, bahwa sistem gerak pada manusia itu tentu yang berperan adalah tulang, otot, dan persendian. Untuk tulang dan persendian sudah kita bahas. Sekarang kita akan bahas tentang otot. Di bagian awal juga Mem sudah sedikit bahas bahwa otot itu disebut sebagai alat gerak aktif ya. Nah, kenapa disebut alat gerak aktif? Ya, betul. Karena otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan relaksasi ya. Jadi dua ya nak ya, berkontraksi dan relaksasi. Nah, kemampuan otot untuk berkontraksi dan berelaksasi itu karena otot memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat. Yang pertama yaitu kontraktibilitas. Apa itu kontraktibilitas? Jadi otot kita itu memiliki kemampuan untuk memendek dari ukuran semula. Yang kedua adalah ekstensibilitas. Nah, ini kebalikan dari yang kontraktibilitas. Ekstensibilitas itu adalah kemampuan otot untuk memanjang dari ukuran semula. Dan yang ketiga adalah yang disebut dengan elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula. Nah, ciri otot yang memiliki sifat kontraktibilitas, ekstensibilitas, dan elastisitas inilah yang menyebabkan tulang yang sebelumnya tidak bisa bergerak itu menjadi bisa bergerak ya, karena digerakkan oleh otot. Itulah sebabnya otot disebut alat gerak aktif ya. Ya, nah kita masuk ke jenis-jenis otot ya. Jadi otot itu ada 3. Yang pertama itu kita kenal dengan nama otot lurik ya. Karena memiliki garis yang gelap dan terang, yaitu berupa aktin dan miosin, maka otot lurik juga disebut sebagai otot serat lintang ya. Karena dia memiliki bagian yang gelap dan terang, jadi dikatakan sebagai otot serat lintang. Nah, aktin dan miosin itu yang tadi sudah sebutkan, itu adalah komponen untuk penggerak ototnya ya. Bentuk otot lurik ini silindris itu bulat memanjang gitu ya, dan memiliki banyak inti di tepi. Jadi satu sel otot itu dia intinya banyak dan berada di bagian tepi. Itu kalau anak-anak lihat di gambar di sebelah kanan ya, itu intinya terlihat jelas di bagian
tepi atau pinggir ya, kalau nggak tahu tepi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, anak-anak, otot lurik itu banyaknya itu menempel di otot banyaknya menempel di rangka tubuh atau di tulang, sehingga otot lurik itu kita sebut juga dengan otot rangka. Jadi nama otot lurik tadi, nama lainnya adalah otot lurik, otot serat lintang, atau otot rangka. Kenapa disebut otot rangka? Ya, karena otot lurik menempelnya pada rangka tubuh manusia. Kalau masih bingung rangka itu apa? Tulang ya nak ya. Kemudian anak-anak, cara kerja otot lurik itu adalah dia dikendalikan oleh otak kita. Karena itu dikatakan cara kerja otot lurik yaitu di bawah kesadaran, atau disebut juga dengan otot sadar ya. Nah, otot rangka atau otot lurik atau otot serat lintang itu memiliki bagian yang disebut dengan tendon. Tendon itu boleh juga kita sebut sebagai ujung otot ya. Sedangkan empal itu adalah bagian tengah yang membesar. Nah, tendon yang melekat pada tulang yang diam itu kita sebut dengan origo. Sedangkan tendon yang melekat pada tulang yang dapat bergerak itu yang disebut insersio. Nah, jika otot berkontraksi, maka bagian empalnya, bagian tengahnya akan memendek, membesar, dan mengeras. Kemampuan memendek, membesar, dan mengeras ini membuat tulang menjadi terangkat. Coba anak-anak sekarang meminta kalian angkat tangan kalian yang bagian bawah tuh diangkat ke atas dengan bertenaga. Coba kalian pegang bagian tengahnya. Apakah mengeras? Iya. Apakah menjadi kelihatan lebih besar? Iya, betul. Dia membesar, kemudian dia memendek. Terus tangannya menjadi terangkat. Nah, itu. Jadi, bagian yang memendek, membesar, dan mengeras itu ialah yang bagian tengah dari otot rangka tadi yang namanya empal ya. Kemudian yang anak laki-laki kadang-kadang kan ada tuh yang suka nge-gym ya, supaya ototnya menjadi besar ya. Nah, itu berarti bisa dilatih menjadi besar. Iya, bisa. Bagian apanya? Empalnya. Iya, betul, bagian empalnya ya. Itu masih ciri-ciri dari otot lurik ya. Kita lanjut ke berikutnya. Iya, kita ke jenis otot yang kedua, yaitu otot polos ya. Anak-anak bisa lihat dulu di sebelah kanan, yaitu bentuk dari otot polos. Namanya kita sebut dengan bentuk gelendong. Bentuk gelendong itu bagian tengahnya membesar, tapi kedua ujungnya meruncing ya. Intinya setiap satu sel itu intinya hanya ada satu dan letaknya di tengah ya. Kalau otot lurik tadi letaknya di mana? Ya, letaknya di tepi dan jumlahnya banyak ya. Oke. Kalau otot polos letaknya intinya di tengah dan jumlahnya hanya satu setiap satu selnya ya. Lalu kalau otot rangka atau otot lurik tadi kan bekerjanya secara sadar ya, diatur atau dikendalikan oleh otak. Nah, untuk otot polos dia bekerjanya secara tidak sadar atau otonom, atau tidak diperintah atau tidak dikendalikan oleh otak. Karenanya dia bekerjanya lambat tetapi tidak cepat lelah atau tidak mudah lelah. Ada di mana? Ya, ada di organ-organ dalam tubuh seperti organ pencernaan,
kelamin, ekskresi, dan pembuluh darah ya. Itu untuk ciri-ciri otot polos. Ya anak-anak, kita ke jenis otot yang ketiga atau yang terakhir, yaitu disebut dengan otot jantung. Mengapa disebut otot jantung? Kenapa nak kira-kira? Ya betul, karena otot ini istimewa, terletak hanya di jantung ya, di organ jantung kita. Nah kalau kalian perhatikan, intinya ada banyak, tetapi letaknya di tengah ya. Kalau otot lurik tadi banyak tapi di tepi, tapi kalau otot jantung banyak letaknya di tengah. Kalau dilihat bentuknya mirip seperti otot lurik, tetapi dia memiliki cabang ya. Coba anak-anak perhatikan, dia seperti otot lurik, yaitu bentuknya silindris, kemudian memiliki serabut lurik juga, tetapi dia memiliki cabang. Itu yang membedakannya. Kemudian cara kerjanya, dia seperti otot polos, yaitu secara otonom, artinya di luar kendali otak atau tidak dipengaruhi oleh otak ya. Anak-anak, selanjutnya kita ke sifat kerja otot ya. Sifat kerja otot itu nanti ada dua. Yang pertama itu kita kenal dengan istilah antagonis ya. Ini adalah cara kerja otot yang saling berlawanan. Berlawanannya itu apa? Kalau yang otot yang satunya berkontraksi, maka otot yang lain akan relaksasi ya. Coba anak-anak perhatikan dulu gambar di sebelah kanan ya. Itu ada otot bicep dan otot tricep. Otot bicep itu otot yang tendonnya itu ada dua, atau ujung ototnya itu ada dua. Sedangkan kalau tricep itu ujung ototnya ada 3. Nah anak-anak perhatikan, saat kalian mengangkat lengan bawah ke atas, itu otot bicepnya melakukan kontraksi. Kalian perhatikan gambar yang sebelah kanan, paling kanan. Bagian kontraksi tadi apa cirinya? Nah, ada 3, masih ingat? Ototnya ngapain? Iya, ototnya memendek, ya, membesar, kemudian mengeras. Nah, kalian perhatikan. Ulang dulu ya. Kalian lihat dulu gambar yang sebelah kiri. Sebelah kiri itu posisi lengan bawah lurus. Kalian perhatikan otot bicepnya. Otot bicepnya nampak normal ya, pada posisi normal. Kemudian ketika tangannya itu ditekuk, diangkat seperti digambar di sebelah kanannya, otot bicepnya kontraksi. Lihat, ada perbedaan tidak otot bicep dan bicep yang di sebelah kiri dengan sebelah kanan? Ada ya, kelihatan ya. Yang sebelah kiri dia tampak normal, begitu sebelah kanan dia kontraksi, dia membesar, mengeras, ya, kemudian memendek ya. Nah, kebalikannya, kalian lihat otot tricepnya pada saat relaksasi, otot tricepnya pada saat lengannya ke bawah lurus, otot tricepnya itu kontraksi. Lihat itu bagian ototnya yang tricep dia memendek, mengeras, kemudian membesar ya. Nah, begitu lengannya diangkat, kebalikannya. Jelas nggak, Nak? Jelas ya, kelihatan ya dari gambarnya ya. Pada saat tangan lurus, bicepnya relaksasi, tricepnya kontraksi. Pada saat tangannya diangkat, dari mana kelihatan diangkatnya? Itu kan ada bagian tangannya yang ke samping, gambarnya itu menunjukkan kalau dia tangannya naik ke atas ya. Otot bicepnya kontraksi, otot tricepnya relaksasi ya. Mudah-mudahan jelas ya, Nak ya. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang belum jelas, anak-anak boleh tanya di grup WA IPA atau boleh telepon Meman.
Tapi teleponnya khusus untuk nanya tentang pelajaran ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi anak-anak, sifat kerja otot yang antagonis itu intinya adalah dua otot yang saling berlawanan cara kerjanya. Berlawanan dalam hal ini adalah kalau yang satu kontraksi, maka otot yang lain adalah relaksasi. Apa saja kita lihat. Yang pertama adalah fleksi dan ekstensi saat membengkokkan dan meluruskan. Contohnya sendi siku sama sendi lutut. Coba anak-anak tekuk sikunya. Ya, bisa kan? Nah, itu yang berfungsi adalah otot fleksi dan ekstensi ya. Yang kedua, abduksi dan adduksi. Yang satu pakai B, yang satu pakai D ya. Menjauhi dan mendekati badan. Contohnya sendi lengan atas dan sendi paha. Kan bisa dijauhkan kemudian didekatkan ke badan. Coba anak-anak jauhkan tangannya. Bawa ke atas terus bawa ke samping badan. Kaki bagian paha juga gitu ya, kayak kalau kita sedang berolahraga itu ya. Kemudian ada pronasi dan supinasi, menelungkup dan menengadah telapak tangan. Coba buka ya, kemudian tungkupkan ya. Nah, itu otot yang bekerja adalah pronasi dan supinasi ya. Kemudian ada depresi dan elevasi. Ini bukan depresi stres ya nak ya, tapi depresi dan elevasi nama ototnya. Kemudian ini cara kerjanya itu dia ke bawah dan ke atas. Misalnya saat kita olahraga pemanasan kepala bisa menunduk, bisa menengadah. Nah, itu yang bekerja atau depresi dan elevasi dengan sifat kerja yang berlawanan. Kalau depresinya kontraksi, maka elevasinya relaksasi dan kebalikannya. Gitu kira-kira. Paham ya nak ya? Mudah-mudahan paham. Kalau nggak paham, boleh nanti ditanya di grup IPA ya. Oke, kita lanjut dulu. Ya anak-anak, kalau tadi sifat kerja ototnya antagonis, yang berikutnya ini disebut dengan sinergis. Namanya saja sudah sinergis, berarti saling bekerja sama. Jadi ini adalah kerja dua otot yang saling bekerja sama. Misalnya pada otot pronator teres dan pronator quadratus yang menimbulkan gerakan menelungkup dan menengadah pada telapak tangan. Nah, kalau tadi yang menelungkup menengadah itu ada yang antagonisnya, nama ototnya itu kerjanya satu yang satu kontraksi, yang satu relaksasi. Nah, untuk ini dia yang otot yang pronator teres dan pronator quadratus ini gerakannya bekerja sama-sama. Jadi bareng-bareng kontraksi, bareng-bareng juga relaksasi. Nah, seperti itu ya. Ya, Nana, kita sekarang masuk ke bagian kelima di bab 1 ini, yaitu gangguan dan kelainan rangka dan otot ya. Kita lihat ada apa sajakah gangguan dan kelainan tulang ya. Kita lihat yang pertama, bagian A itu ada namanya skoliosis. Ini adalah tulang belakang bagian punggung membengkok ke kiri atau ke kanan. Jadi dia tidak simetris ya. Kemudian nanti kita lihat pada gambarnya biar anak-anak lebih jelas ya. Kita lihat dulu pengertian gangguan dan kelainan tulangnya. Yang kedua yaitu lordosis. Tulang belakang bagian punggung membengkok ke depan. Kemudian kifosis, tulang belakang bagian punggungnya membengkok ke belakang. Jadi kifosis ini kebalikan dari lordosis ya. Kemudian ada fraktura itu patah tulang. Kemudian ada osteoporosis, yang tulang menjadi rapuh karena berkurangnya jumlah kalsium dan mineral dalam tulang. Biasanya terjadi pada lansia ya, pada orang-orang yang sudah lanjut usia. Kemudian ada namanya rakitis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan kalsium. Karena itu pembentukan tulangnya tidak sempurna, ditandai dengan kaki bengkok berbentuk O atau X ya.
Sebetulnya vitamin D ini juga banyak juga kita peroleh dari cahaya matahari ya. Jadi cahaya matahari itu bagus untuk tulang dan tulang atau rangka kaki kita ya. Kita teruskan dulu. Nah, anak-anak, ini gambarnya tadi, mudah-mudahan kalian lebih jelas ya dengan contoh gambar. Skoliosis itu lihat anak-anak, tulang belakang bagian punggungnya itu membengkok. Bisa membengkok ke kanan atau membengkok ke kiri. Sedangkan lordosis itu dia tulang belakang bagian punggungnya dia membengkok atau ke depan ya. Sedangkan yang kifosis dia bagian tulang belakang ya, bagian punggungnya dia membengkok ke belakang. Ini anak-anak karena sikap tubuh yang tidak baik ya. Karenanya jika anak-anak duduk, maka usahakan sikap duduknya yang benar. Yang benar yang mana? Tentu yang paling kanan ya. Jadi tidak terlalu membungkuk, tidak maju ke depan juga tidak belok-belok ke kanan atau belok ke kiri. Jadi dia lurus seperti yang di bagian paling kanan. Ya nak ya. Nah, anak-anak itu biasakan untuk melakukan sikap duduk yang benar supaya tidak terjadi gangguan dan kelainan ya. Nah, anak-anak, ini untuk yang gangguan dan kelainan pada bagian persendian. Yang pertama ada yang namanya artritis eksudatif radang atau iritasi pada sendi yang menyebabkan sendi terinfeksi atau bernanah ya. Ini akan nyeri kalau sampai terjadi artritis eksudatif ini ya. Kemudian artritis Zika itu adalah radang sendi yang menyebabkan cairan sendinya menjadi kering karena kehilangan cairan sinovial. Ini sering terjadi pada bagian lutut ya nak ya. Ini pada lansia juga ini sering terjadi, sehingga kalau berjalan itu menjadi sangat sakit ya. Mungkin bukan hanya berjalan saja, mungkin kalau sholat atau yang melakukan aktivitas persendian terutama di bagian lutut itu menjadi nyeri ya, menjadi sakit itu. Kemudian dislokasi atau bergesernya sendi dari kedudukan semula karena jaringan ligamennya sobek. Mungkin ini dalam satu kecelakaan atau benturan ya, bisa menyebabkan dislokasi ya. Kemudian yang berikutnya terkilir. Terkilir itu tertariknya ligamen ke posisi yang tidak sesuai tetapi sendinya tidak bergeser. Jadi kalau dislokasi tadi sendinya bergeser karena ligamennya yang sobek. Kalau ini ligamennya hanya tertarik, jadi sendinya tidak sampai bergeser. Itu ya, beda dislokasi sama terkilir. Kemudian yang berikutnya adalah ankilosis, yaitu persendian seolah-olah menyatu sehingga tidak dapat digerakkan. Mungkin jadi kayak agak kaku gitu ya nak ya. Itu beberapa gangguan dan kelainan persendian ya. Nah, ini yang terakhir yaitu gangguan dan kelainan pada otot. Yang pertama ada yang disebut dengan atrofi, yaitu otot mereduksi atau mengecil sehingga tidak kuat untuk melakukan gerakan. Mungkin ini pada orang-orang yang misalnya kena stroke, lalu dia kan tidak bisa bergerak, lalu kalau tidak dilatih maka misalnya duduk saja atau tidak melakukan aktivitas gerakan, maka lama-lama ototnya akan mereduksi atau mengecil ya. Kemudian yang kedua ada hipertrofi, ototnya membesar. Nah, ini kemungkinan karena sering dilatih ya, hipertrofi. Kemudian ada kram, yaitu kejang otot yang disebabkan oleh cuaca dingin atau aktivitas otot yang terlalu berat. Selanjutnya ada tetanus, yaitu penyakit yang disebabkan oleh Clostridium tetani. Gejalanya ototnya itu terus-menerus berkontraksi, jadi dia kayak lama-lama bisa menyebabkan
kram juga gitu ya, karena terus-menerus berkontraksi. Yang terakhir itu myasthenia gravis, yaitu ototnya melemah secara bertahap sehingga menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. Nah, anak-anak nanti ini misalnya anak-anak mau mencari lebih dalam lagi apa penyebabnya, boleh nanti anak-anak masukkan di catatannya ya. Ini adalah bagian akhir dari materi pada bab 1. Kemudian nanti seperti Mem katakan tadi, kalau ada yang kurang jelas bisa kita bahas lebih lanjut di grup IPA ya. Kemudian anak-anak Selasa depan di pertemuan ketiga itu kita akan latihan soal ya, mengerjakan latihan soal. Materinya ya materi bab 1 ini tentang sistem gerak pada manusia dari bagian A sampai ke bagian E ya. Itu saja dari Memani untuk pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan anak-anak mampu untuk memahami materi ini dengan baik. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Dicatat bagian yang penting-penting. Kalau ada yang mau ditanyakan juga anak-anak catat ya. Kemudian nanti kita bahas lebih lanjut di grup. Kemudian Memani berharap anak-anak tetap menerapkan prokes ya. Semoga anak-anak tetap sehat dan bahagia bersama dengan keluarga di rumah. Semangat belajar, tidak kendor meskipun kita belajar secara daring. Mem akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.